sementara penilaian mata kuliah ini kan berdasarkan dari tugas-tugas yang kalian kumpul gitu. Nah, jadi dari tugas dua itu Raika belum ngumpulin, kayak tugas juga sama, tugas aku saya sebut sudah saya download minggu lalu juga sama kayak Raika juga. Hati-hati ya kalau nggak 10 udah dua tugas udah sama, ini tiga tugas berarti. Jadi kalau dari yang semester kemarin itu ada yang akhirnya yang lain pada bisa dapat A, dia hanya dapat eh, B kalau nggak salah, B atau B min gitu. Karena nilai tugasnya nol sama sekali. Nah, kemudian eh, yang lain ya nilai-nilai yang pas eh, apa proyek-proyek akhir saja. Kan sayang ya. Sebenarnya kan ini tidak banyak mikir yang sedikit ya. Akhirnya adalah belajar untuk menulis gitu. Nah, ini ah, mohon maaf saya juga lupa ya. Ternyata saya jadi untuk ya, membuat ini template dan saya belum sempat ya belum sempat belum sempat buat. Saya ingatkan kalian kalian ini bikin-bikin kayak gini itu sudah nggak jamak ya. Nggak ada nih layout pakai garis atau pakai kayak gini ya. Saya kan selama menampilkan contoh tidak pernah ngasih contoh yang ada kotaknya seperti ini. Jadi ngapain? Jadi dari sini sebenarnya kesimpulan atau komentar saya adalah dari satu orang yang saya buka ini ada Yila Muda Mutiara. Mohon maaf saya sampaikan bahwa Anda tidak memperhatikan kuliah saya. Dari mana? Karena satu saya nggak tahu ya atau tidak. Saya tidak peduli. Pokoknya tolong nanti PJ disampaikan. Buat yang lain juga ini tolong diperhatikan ya. Tolong banget diperhatikan. Kalau ada orang ngomong itu didengerin. Apakah pernah saya ngasih contoh? Apakah pernah saya ngasih contoh seperti ini? Pernah nggak? Pernah nggak saya ngasih contoh kayak gini? Terus apakah judulnya apa sih? Judulnya laporan. Tugasnya apa? Anda disuruh membuat apa? Proposal, Bu. Anda disuruh membuat apa? Proposal. Suruh membuat proposal apa? Ini laporan. Nah, itu yang artinya tanda bukti bahwa nyontek ya. Nyontek dan tidak baca. Kemudian yang kedua ini pernah nggak saya contohin seperti ini? Ada layout garis-garis kayak gini. Pernah tidak? Atau nggak pernah ada yang merhatiin. Kalau nggak ada pernah ada yang merhatiin, mendingan kuliahnya nggak usah ada. Ya sudah, saya akan menilai sesuai dengan apa yang kalian kumpulkan. Berarti kalian tidak mau belajar, tidak mau berproses. Kalau misalkan memang merasa tidak perlu, kalian sudah merasa pinter dengan pengalaman kalian di BEM atau di mana gitu, nggak usah ada kuliah. Tapi saya akan menilai berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Dengan standar saya. Kalian mengerjakan seperti ini berarti kalian nggak layak. Itu aja gampang. Nggak perlu ada kuliah, nggak perlu ada review-reviewan. Satu, jadi dari judulnya itu udah salah laporan. Kemudian ini, saya berkali-kali mencontohkan. Ini
Ini bukti lagi bahwa kalian tuh nggak ngedengerin. Saya udah bilang, nggak perlu diaktifkan, nggak perlu diaktifkan eh, after dan before-nya. Udah berapa ini? Tiga ya, tiga hal nggak didengerin. Terus selanjutnya adalah saya pernah menjelaskan bahwa yang ditulis di sini adalah nama akhir, bukan nama lengkap. Misalkan Widyaningrum Indrasari, maka yang ditulis adalah Indrasari, bukan Widyaningrum I atau bukan I Widyaningrum atau bukan W Indrasari. Ini juga tidak diperhatikan. Ini tidak diperhatikan, ya. Dapat ya. Ini nggak diperhatikan, ya. Nggak diperhatikan. Ini nggak diperhatikan. Itu dari formatnya seperti itu. Terus saya harus gimana? Saya selalu nanya, ada pertanyaan tidak? Ada yang mau tanya tidak? Tapi kalian nggak mau nanya. Ternyata hasilnya seperti ini. Kita cek lagi. Cek ya. Ya. Saya tidak komentarin kalian memberikan contoh ya, dengan contoh bahwa ini untuk yang daftar isi tidak perlu dibuat. Yang dibuat hanya judulnya aja daftar isi. Gitu. Saya pernah ngobrol ya kan. Ya. Tapi kalau untuk format itu oke, nanti saya apa namanya, nanti saya akan sediakan ya yang lebih apa namanya, yang bisa menjadi acuan buat kalian ya. Satu, kalau kalian ini dari sini ya, dari sini saya mau komentari, oke ini sudah proposal ya, ini sudah proposal praktik kerja lapangan. Nah, kalau kita lihat judulnya energi garis miring pengembangan sistem pengukuran EMI. Nah, ini sesuatu yang tidak linier ya, tidak bisa dibandingkan. Ini kan garis miring ini apa? Garis miring ini bagi atau apa? Ya, hindari yang seperti ini. Hindari hindari seperti ini ya, tanda-tanda seperti ini. Kemudian meskipun ini judul ya, penting kalian lihat apakah yang kalian gunakan itu istilah asing atau tidak. Kalau memang istilah asing maka harus diitalikan ya. Kemudian jangan menggunakan apa namanya? Misalkan ini singkatan PV. Nah, PV-nya itu seharusnya kalian tuliskan kepanjangannya gitu. Karena orang kan yang membaca bukan hanya Anda sendiri, tapi orang umum juga akan membaca. Kemudian yang kedua, ini tidak perlu dituliskan simbol atau logo WNJ, itu cukup yang ini aja. Yang ini tidak perlu dituliskan di sini. Jadi cukup yang gambar saja. Kemudian ya, kalau kalian menuliskan seperti ini, baiknya ini dan yang di bawahnya itu dia satu garis. Jadi jangan tidak rata seperti ini. Kemudian lihat tadi ya, ini kalian buat ini 2 kali
1,5 spasi dan ini tidak perlu dibol. Ya, ini huruf biasa saja, tidak perlu dibol hurufnya. Kemudian, nah ini contoh yang baik ya. Ini tidak perlu, kan minggu lalu saya seperti ini, kalian masuk itu, jangan lewat dari 8. Dihitung, pokoknya maksimal tuh pas 8 dia mulai menulis. Cek ini harusnya kalian set 1 kali 1,5 spasi. Tanpa before after. Yang di sini, ini 2 kali 1,5 tanpa before after. Kemudian kita lihat sitasinya ya. Nah, kalau menuliskan seperti ini, nah ini sudah benar karena nih dia tulis kepanjangannya dulu baru akronimnya. Selanjutnya kalau misalkan kalian sudah mendefinisikan LPG, maka di bawahnya boleh pakai LPG, tidak perlu pakai kepanjangannya. Kemudian, nah ini nanti cek ya, ketika kalian nulis DKK ini, apakah perlu di sini pakai koma atau langsung DKK, titik koma ini, ya. Oke. Jadi ini tidak perlu di tidak misalkan gini, misalkan ya tadi saya kasih contoh eh Widyaningrum Indrasari itu berarti yang diambil adalah Indrasarinya saja. Kapan DKK itu dipakai? DKK dipakai kalau penulisnya lebih dari 2. Kalau penulisnya hanya 2, maka ditulis nama belakang kedua-duanya. Ini dan ini, misalkan Indrasari dan Nasbe, koma 2020, katakan seperti itu. Nah, kalau buat seperti ini ya, misalnya ini cerita tentang energi ya, tentang energi merupakan negara yang masih memanfaatkan energi minyak bumi serta sebagai sumber energi utama bagi jenis aktivitas ini menggunakan yang minyak bumi. Oke, Indonesia tidak bergantung. Nah, ini mungkin agak harusnya nih ya, ini kan cerita tentang berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari hampir selalu berkaitan dengan produk-produk yang berasal dari minyak bumi. Ini kan, ini kan cerita tentang Indonesia. Ya, Indonesia masih memanfaatkan energi minyak bumi sebagai sumber energi utama. Kemudian tiba-tiba menuliskan Indonesia tidak boleh bergantung pada tidak terbarukan. Nah, menurut saya sebenarnya kalimatnya nggak seperti itu ya. Eh, Mungkin kamu ceritakan bahwa ini kan di atas sudah dituliskan bahwa Indonesia memanfaatkan energi minyak bumi sebagai sumber energi utama. Maka harusnya kita menuliskannya ini karena kita sangat bergantung dengan energi atau apa eh, kebiasaan kebiasaan penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia menggunakan eh, atau bergantung pada energi dari bahan bakar gas ya, dari minyak bumi itu harus dirubah. Karena apa? Karena adanya penipisan cadangan energi fosil gitu ya. Udah titik itu. Jadi jangan langsung, oh sini ada Afifa nggak hadir Bu? Hadir Bu. Oke ya. Jadi ini nanti kalimat kamu harusnya dibenerin. Jadi jangan karena di atas kamu udah
bilang bahwa Indonesia itu negara yang bergantung gitu. Nah, kamu tinggal ubah kebiasaan kita harus diubah karena adanya pengisian cadangan energi fosil gitu ya. Nah, udah titik. Terus eh, baru cerita bahwa pengisian cadangan energi fosil telah berdampak sedikit dan kehidupan khususnya transportasi sehingga perlu menemukan atau apa, lebih meningkatkan usaha penggunaan sumber energi terbarukan. Terus cerita energi terbarukan itu apa? Gitu ya. Baik, Pak. Nah, itu kalau gini, jangan masuk di sini, jangan khususnya dalam ini. Ini bisa cadangan energi fosil telah memberikan dampak serius di berbagai bidang kehidupan titik. Ini nanti kamu harus sampaikan ke sini karena ini ke apa ke apa ya, dari sini nyambung ke sini berarti kesulit dengan ini kalimat ini. Nah, menurut saya Bina, uh, ini nggak usah ditulis di sini gitu. Jadi di berbagai bidang kehidupan gitu kan. Terus berbagai usaha yang berkaitan dengan pengurangan jumlah energi dikembangkan dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Ini berkelanjutan titik gitu kan. Pengembangan energi terbarukan gitu uh, di berbagai bidang terus ditingkatkan, tak tidak terkecuali di sektor transportasi gitu. Jadi sektor transportasinya kamu taruh di sini, nggak usah disebut di atas, ada gitu. Jadi ini mungkin kamu biar nyambung karena ini kalimat terakhirnya tentang energi terbarukan. Di sini ceritanya tentang energi terbarukan. Misalkan tadi uh, pemanfaatan manfaatan pemanfaatan energi terbarukan terus dikembangkan di berbagai bidang, termasuk transportasi. Sektor gitu. Itu kalimat awalnya. Nah, kalian harus ingat bahwa untuk kalimat awal di suatu paragraf jangan menggunakan kalimat sambung. Setelah, dalam, kemudian, oleh karena itu jangan digunakan. Makanya ini tadi saya minta ubahlah, jangan pakai itu. Kamu ubah aja pakai ini tadi ya, pakai kalimat kalimat ini kata kata tindakan pemanfaatan ini terus dikembangkan stepnya ini. Nah, gitu ya, tuh, oke. Nanti dicek lagi. Jadi di sini nanti diceritakan tentang pemanfaatan energi terbarukan untuk bidang transportasi macam-macam. Kalau mau sebutkan di sini sampai titik kalimat terakhir itu apa, kalimat terakhir apa, terus disambungkan ke kalimat selanjutnya gitu kira-kira. Nah, di sini kan kemudian eh, ada cerita tentang foto footage. Nah, ketika kalian menulis footage, namun foto footage-nya PV-nya jangan ditaruh di sini, tapi taruhlah di sini dalam kurung PV. Nah, sehingga nanti di bawah ini kalian cukup menuliskan PV gitu. Paham ya? Oke. Nah, ini nanti pada ini kalian cek lagi kemudian inverter apa? Inverter apa inverter
apa namanya, inverter dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ya, di sini dituliskan berdasarkan pemaparan tersebut penulis bersama dengan pembimbing lapangan akan melakukan project. Nah, ini enggak kayak gini nulisnya. Kalau tulisnya nanti berdasarkan pemaparan tersebut ya akan dilakukan ya akan dilakukan apa? Nggak usah, project praktik kerja lapangan gitu akan dilakukan akan eh, dilakukan pengembangan sistem pengukuran EMI dan optimasi suplai daya pada PV off grid untuk aplikasi PV charging station dan kendaraan listrik. Ini tidak perlu dan ini tidak harus jadi judul. Ini topik, ini topik. Yang dituliskan di sini adalah topiknya. Jadi sekali lagi, kalian menuliskannya berdasarkan pemaparan di atas atau berdasarkan pemaparan tersebut akan dikembangkan. Jauhilah kalimat subjek yang ada subjek penulisnya. Kalian biasakan menulis dengan kalimat pasif ya. Tadi berdasarkan pemaparan tersebut akan kan ini kan merupakan proposal kan. Misalkan diusulkan atau gini, berdasarkan pemaparan tersebut diusulkan akan dilaksanakan maka eh, apa namanya diusulkan untuk melakukan pengembangan misalkan kayak gitu juga boleh. Kalau itu memang belum berupa usulan kegiatan kalian gitu. Atau kalian bisa nulis gini juga, berdasarkan pemaparan tersebut ya, pada praktek kerja lapangan ini akan dilakukan kegiatan pengembangan sistem pengukuran dan optimasi suplai. Sekali lagi di sini bukan judul. Jadi Anda tidak menulis dengan huruf kapital, ya. Tidak menulis dengan huruf kapital. Tidak ada judul di sini. Ini adalah topik. Yang ditulis kapital di sini hanya akronim, singkatan. Itu. Dan di ujung sini, sekarang kalian belum tahu metodenya apa, ya, kalian tinggal tuliskan di sini. Ya, di sini kan metodenya nggak tahu, ya sudah biarin aja. Nah, eh, melalui kegiatan ini diharapkan atau melalui pengembangan eh, eh, apa atau boleh kayak gini hasil yang diharapkan pada kegiatan pada pengembangan ini adalah gitu misalkan mendapatkan adalah eh, apa namanya mendapatkan misal ya mendapatkan sebuah eh, misal ya ini sekali lagi prototipe EV charging station dengan charging dimiringin ya charging station dengan efisiensi yang tinggi misal seperti ini dituliskan ya itu adalah penutup dari latar belakang ya itu adalah kalimat penutup dari latar belakang. Nah kemudian yang kedua rumusan masalah. Dasar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh ini dan pada ini dan kendaraan listrik. Bagaimana cara memaksimalkan ini untuk aplikasi. Bagaimana menguji ini? Oke. Terus tujuannya, ingat tujuannya adalah umum dan khusus. Tujuan umumnya kan kemarin sudah dibahas. Tujuan umumnya itu yang berdasarkan apa itu tujuan umumnya? Contohnya itu apa? Coba yang sudah kita bahas tujuan untuk umum itu apa? menjawab Silakan. uh, Iya. kemarin tujuan umum itu
Tujuan kita melaksanakan PKL untuk apa? Nah, maksudnya untuk apa? Berarti nanti kayak gitu dong. Tujuannya umum apa coba? Coba lebih spesifik. Kesepakatannya gimana kemarin? Ayo, ya, tujuan umumnya gimana? Apa ya tujuan umumnya? Ada nggak di sini kemarin? Coba tujuan umumnya apa diingat-ingat. Loh, ini yang lain gimana? Nggak dibaca apa? Atau nggak buat? Izin menjawab, Kak. Apa? Eh, Ya, oke. Tujuan umumnya itu tujuan kita melaksanakan PKL di sana dengan menggunakan kata kerja level 6 atau yang sesuai sarjana gitu, Bu. Mm-mm. Seperti mengambil kata kerja, Itu menganalisis, menerapkan, mengaplikasikan, atau mengembangkan. itu tujuan khusus atau umum? Umum, Bu. Itu umum, umum. Itu khusus, Bu, Kalau menurut saya. itu khusus, ya. Kalau yang pakai C6 itu tujuan khusus, tapi dikaitkan dengan apa yang dikerjakan di sana gitu ya. Betul nggak? Mungkin saya ini lagi ya. Nah, ini tujuan ada dua ya, tujuan ya, sepakat ya. Ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus itu eh, mengenali atau mengkaji sistem kerja yang di tempat PKL. Nah, kalau tujuan khususnya tadi, ah, ya, tapi eh, dan mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan bidang ilmu yang sedang kita bahas. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, aku sedang atau ini tadi kalau kita lihat ya, Afifah ini tujuan khususnya mau harus harus bisa menjawab apa yang ada di sini ya. Terus tujuan khususnya itu harus menjawab apa yang ada di sini atau apa namanya ya, harus sesuai ya poin satu 2 3 ya. Ini dituliskan di tujuan khusus. Nah, ini kalau contohnya mengembangkan bagaimana pengaruh electromagnetic interference pada EV charging station dan kendaraan listrik. Berarti ini ya menganalisis pengaruh elektromagnetik pada ini dan ini. Kemudian atau bisa juga nanti pakai mengkaji gitu ya. Mengkaji kan boleh ya. Kemudian bagaimana cara memaksimalkan eh, dan energi surya dan mekanisme kerja ini. Terus menganalisis cara atau bisa mengembangkan cara memaksimalkan energi surya gitu ya. Itu optimalisasi cara eh, pemaksimalan energi surya dan mekanisme ini. Jadi kita harus selalu menganalisis kerjanya, tapi yang setara.
tadi bisa mengkaji, bisa mengembangkan. Ya. Nah, kemudian itu tujuannya harus sesuai dengan yang di perumusan masalah. Kemudian eh, yang ini yang tujuan umumnya, ini contohnya ya, menambahkan gini tadi, mengenali atau mengkaji sistem ya. Ini eh, menambah kompetensi dan keahlian dalam bidang teknologi elektronika, khususnya elektronika ini di elektronika medis di instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin bisa apa namanya? Bisa kalian ini ya, kalian tuliskan juga ya, kita tadi mengkaji sistem kerja di PKL masing-masing gitu ya. Berarti mengembangkan dari bidang teknologi pengujian. Nah, ini eh, mungkin bukan mengembangkan ya, yang di sini ini loh, mengetahui atau ini definisinya tadi apa namanya, mengenali atau mengkaji sistem kerja gitu ya. Jadi bisa bisa diangkat ya. Ini kan terkait dengan bidang teknologi pengujian dan standar khususnya kognitif di bidang di instansi Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, ini mungkin bisa dijadikan tujuan yang kedua. Misalkan tadi mengembangkan kompetensi. Coba kita lihat yang manfaatnya ya. Manfaatnya kan kemarin kita meningkatkan kemampuan pikir kritis, inovatif, ini ya sudah setuju ya. Ya, pokoknya ngembangin apa mengembangkan soft skill kalian ya, mengembangkan soft skill kalian itu sudah benar. Kemudian kalau kalian cerita mendapatkan wawasan, sebaiknya jangan nulisnya kayak gini. Kamu kan sebenarnya bukan mendapatkan wawasan, tapi apa namanya, bisa tadi meningkatkan kemampuan, kemudian ini meningkatkan keterampilan gitu ya, keterampilan dan memberi apa namanya, dan keterampilan dan pengalaman bekerja di kelompok riset. Jadi jangan menambahkan wawasan, tapi meningkatkan keterampilan kalian gitu ya. Kemudian, nah ini aku nggak orang nah ini menurut saya nggak perlu ya. Ini, karena di sini sudah ada cakupannya di nomor satu sama nomor dua. Jadi sebaiknya yang ditulis di sini adalah soft skill kalian gitu manfaatnya ya. Kemudian untuk yang institusi berarti yang bekerja sama, kemudian apa namanya, hubungan kerjasama, kemudian kan kemarin saya sempat ini ya, ingat nggak saya sempat menuliskan tersedianya apa, manfaat bagi institusi adalah selain menjalin hubungan kerjasama juga apa, Pembimbing, pembimbing lapangan kerja. tersedianya fasilitas apa, apa coba, atau untuk memfasilitasi mahasiswa bekerja di laboratorium sana gitu kan. Itu kan bagian dari manfaat untuk UNIF dong, iya kan? Ya kan? Itu bagian dari manfaat untuk UNIF. Nah, kalau seperti ini menurut saya nggak perlu ya masukkan gitu. Kemudian untuk yang instansi, kolaborasi, nah ini enggak ya manfaat, tapi apa namanya, kalian kan di sana bekerja sebagai tim peneliti ya. Jadi ya berarti keuntungan bagi mereka karena ada tersedia tersedia apa tersedia tim peneliti membantu dalam pelaksanaan riset di sana misalkan. Seperti itu. Nah, sekarang tapi yang itu tadi
manfaatnya lebih ke soft skill. Nah, untuk ini ya untuk yang tujuan PKL sebenarnya tujuan tujuan PK tujuan umumnya itu nyambung dengan manfaat tadi gitu ya nyambung dengan manfaat manfaat pengembangan skill tadi sebenarnya. Jadi boleh itu disebutkan sebagai tujuan yang kedua. Tujuan yang pertamanya apa? Kalau menjawab yang PPT tadi berarti harusnya ini kan tadi mengenali sistem kerja yang di sana. Jadi dikaitkan dengan apa yang mau atau teknologi apa yang mau kalian gunakan di sana gitu. Itu bisa dimasukkan sebagai tujuan pertama. Jadi tujuan pertama itu tentang yang di sana ya. Kamu di sana itu kira-kira mau belajar tentang teknologi yang seperti apa. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan apa gitu. Nanti dijawab manfaat. Itu kira-kira ya. Oke, nah itu baik gitu. Nah, sekali lagi ini juga saya koreksi ya, dicek lagi, cek lagi sekali lagi, cek lagi. Nah, ini tolong dicek. Tadi saya sudah sebutkan, jangan gunakan kata sambung gitu ya. Ya, jangan menggunakan kata sambung setelah Indonesia merdeka gitu ya. Ya, jadi ini nanti diperbaiki. Ini juga ini kalian cek ya. Oh, kok saya agak ini ya, agak geli ya dengan ini menawarkan ya mungkin kamu bisa nah ini juga nggak tahu nih kamu baca di mana. Yang jelas Prodi Fisika itu baru berdiri tahun 1999 dan Bu Mutia itu angkatan pertama. Kemudian dia visi, karena saya sudah sempat ya menampilkan, coba deh cek ya, visinya itu diupdate ya. Ya, ini silakan dicek di sini. Saya sudah tunjukin juga ya. Eh, ini visinya, ya saya nggak tahu ya kalian dapat visi itu dari mana gitu. Tapi di belakang saya sudah sempat menyampaikan tolong disesuaikan gitu ya. Tuh, tolong dilihat lagi gitu. Mungkin kalian cerita nanti di sini adalah cerita tentang eh ya bidang fisika itu ada hanya tiga, ya nggak ada di saya nggak kita kan nggak pernah ada fisika dari mana. Nggak pernah ngerti nih kamu dari mana ya fisika materi. Aduh, saya nggak ada. Nah, di UNJ nggak ada fisika di fisika UNJ nggak ada pasca sarjana. Saya nggak tahu ya ini ada dari mana yang jelas nggak ngerti dicek lagi ya. Jadi ini lihat ya berdiri tahun 99, kemudian kita hanya ada S1 saja,
kemudian visinya tolong diperbaiki, kemudian bidangnya atau kalian konsentrasi kita pakainya peminatan ya. Kepeminatan itu ada tiga, hanya tiga, yaitu fisika material, fisika komputasi, dan fisika instrumentasi. Dan itu tulisnya pakai F besar, I besar. Itu ya, kalau perbaiki ya, Afifah ya. Dari ini saya sudah melihat, oh ya sudah cukup apa namanya, disebutkan tadi yang kalimat eh, paragraf, tapi kalian coba nanti dibaca lagi, diulang lagi bacanya ya. Kurangin kata sambung di depan uh, paragraf. Ada pertanyaan, Afifah? Cukup, Bu. Baik, terima kasih Bu atas sarannya, Bu. Oke. Mungkin kan tadi udah cewek-cewek, saya akan pilih yang cowok ya. Ada Fadli di sini? Tidak ada, Bu. Oke. Ada siapa di sini? Yang ada yang cowok. Faisal ada, Bu. Siapa? Faisal. Misal ya. Yang profil. Ini yang profil. Yang bab satu mana ya? Ini ya, tadi catatan. Tidak perlu pakai ini. Ini nanti diperbaiki. Kalau ini kalian pakai di sini 4 senti, di sini 4 senti, sini 3, dan pilih baca apa. Untuk halaman silahkan kalian buat di bawah. Halaman di sini ya, di bawahnya ya. Ini halaman. Di sini. Nah, um, itu dari format. Yang kedua, ini chat ya. Ini di chat. Ini harusnya tadi katanya 2 kali 10 kali 5. Menurut saya ini tidak perlu kamu cerita tentang PKL karena kita tidak sedang membahas PKL-nya ya, tapi lebih ke silakan menuliskan dari apa yang ini. Ah, nah, ini kan praktek kerja lapangan. Tentangnya apa ini judulnya belum ada ya. Itu topiknya. Kalau misalkan kalian belum paham judulnya apa, mungkin ini aja. Kira-kira di sana tuh topiknya tentang apa, harus lihat dulu. Nah, kemudian, jadi ini tidak perlu diceritakan. Sifat dari komposit yang sifat dari komposit yang diinginkan tidak didapat dari material aja. Berarti sebenarnya kalian harus cerita dulu apa itu komposit gitu ya. Di ini kan cerita tentang kebutuhan masyarakat akan apa ya, akan material atau bahan apa gitu ya, bahan macam-macam ya. Itu eh, komposit itu kan sebenarnya tidak hanya mengejar untuk sifat kelistrikannya aja, tapi bisa untuk kekerasan, maksudnya membuat material dengan kekerasan yang tinggi, material dengan sifat magnetik yang tinggi. Nah, itu nanti tinggal diarahkan aja mau ngapain sih di sana. Jadi ceritakan bahan-bahan atau material-material yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini yang memang demandnya sangat tinggi. Nah, itu dibuat dengan bahan komposit gitu kan. Komposit itu apa ya gitu. Nah, kemudian nanti cerita itu. Nah, kemudian ini satu hal yang langsung kelihatan dari
ya ini lagi dan lagi mungkin saya mohon izin dengan sangat menyesal saya mengatakan bahwa Anda tidak memperhatikan. Ya, kalau saya salah, ya mohon maaf. Tapi kalau dari penampakan yang saya lihat di sini berarti eh, dari format aja sudah tidak sesuai gitu ya. Dari paragraf satu menurut saya juga tidak sesuai gitu. Kemudian dari penulisan apa namanya? Penulisan ini, penulisan seperti ini referensi sudah tidak sesuai. Ya, jadi tolong diperbaiki. Jadi saya mau cerita apa ya Bu ya? Iya, harus cerita, harus bisa cerita di sana atau kamu tuh mau ngapain? Misalkan Anda seorang mahasiswa yang di BRIN itu masuk ke ini ke oh, Anda belum masukin juga ya. Tim ke Anda-Anda semua yang terhormat ya. Saya tuh sudah pegang surat-surat dari kalian, tapi sebenarnya yang butuh surat balasan ke sana itu siapa gitu. Kenapa sih susah sekali harus disuruh atau perlu saya yang harus ngakotin gitu ya. Saya masukin atas nama eh, Sarah Tiffany gitu. Atas nama Sarah Tiffany mau ke sini gitu kan. Masa iya saya juga yang harus ngupload, saya yang bikin surat ke apa namanya ke humasnya, saya yang bikin surat izin asramanya, masa iya saya harus ngupload juga gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu menurut saya nggak perlu lah, gitu udah besar lah ya, udah besar, harus paham gitu. Kalian itu kan selalu diingatkan harus ngapain gitu. Ya, saya nggak bisa ngecek ya mau di mana ini. Ya, tapi kalau misalkan memang mau di BRIN kan tahu dong yang dituju itu BRIN apa ya. Yang dituju BRIN apa? Misalkan apply ke BRIN material ya, cerita tentang kebutuhan akan eh, material ya, material eh, yang paling gampang material komposit gitu. Maksudnya paling gampang bukan paling gampang. Kok gampangin enggak, cuman manfaat atau penggunaannya tuh sangat luas gitu ya. Enggak, belum tahu Bu buat apa aja, maksudnya mau ngembangin buat apa. Iya, di ini aja cerita aja bahwa material komposit itu dipakai untuk macam-macam gitu. Soalnya sangat tinggi cerita tentang material komposit dengan apa ngambil dari berbagai macam sumber juga banyak sekali ya. Penelitian yang paling banyak referensinya itu adalah penelitian material gitu. Gitu. Itu. Jadi belum bisa belum bisa saya komentar ini ya karena satu memang ya belum bisa dibahas gitu. Nah, kemudian untuk yang ini eh, ini bab terakhirnya juga seperti ini belum tahu mau ngapain ya nanti perbaiki seperti yang Afifa tadi maksudnya secara strukturnya seperti itu. Nah kemudian ini komentarnya tolong kalau sitasi ya sitasi itu sitasi itu adalah di akhir kalimat ya titiknya di sini
titiknya di belakang, bukan titik baru kasihnya apa, dan nggak perlu di bold. Kemudian ini di sini eh, ada kalimat atau ada istilah asing yang harusnya kalian italikan atau harusnya dibuat italic. Kemudian ya ini nanti diperbaiki. Tadi saya sudah memberikan contoh untuk yang di Afifa ya. Nanti tolong itu bisa bisa di apa ya diberikan asuhan kira-kira nanti membuat membuat tujuan umumnya seperti apa. Tujuan umum itu pokoknya harus ada. Yang kedua itu untuk peningkatan kompetensi kalian. Kok itu nyaru dengan manfaat nih? Manfaat itu kan dari tujuan itu kamu dapat manfaat apa gitu kan. Jadi memang nyambung gitu ya. Ya, menurut saya kalau misalkan saya buka di sini, nggak perlu ada ini ya, nggak perlu ada baper-baperan gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalian buka di sini, saya buka di sini, saya kasih arahan ya itu masukan buat kalian. Tidak perlu ngerasa, wah saya malu kayak gini-gini. Ya enggak, itu untuk kamu perbaiki. Jadi jangan kemudian nggak diapa-apain gitu ya. Jadi tolong diperbaiki. Jadi juga sama ininya, topiknya belum dibuat ya. Nah ini juga sama ya, masih tadi bahwa nih ya, jadinya saya sudah mengingatkan memang ada yang pakai heading ya. Cuman ini kita manfaatkan aja eh, di apa dihabiskan atau dipergunakan. Bayangin aja misalnya kita ini sudah ambil 4, sudah ada 3 ya. Kemudian nanti apa sih heading lama-lama nanti tinggal sendiri gitu. Habis nanti ya kan. Jadi manfaatkan aja celah-celah yang di sini atau sisa-sisa yang jadi buat rata kiri aja. Kemudian ini cek lagi, ya ini cek lagi. Ya sekali lagi dibahas di sini bukan berarti saya memarahi Anda gitu. Saya hanya mengarahkan bahwa tolong ini diperbaiki. Perbaikinya harus eh, ya format ini apa namanya? Kalau saya harus kayak gini ya kalian kan masih punya file yang aslinya ya. Beda dengan zaman dulu mungkin ya kalau zaman apa namanya zaman masih eh, kita masih bukan gaptek ya tapi kalau sebelum pandemi itu kan kita bekerja lebih banyak pakai paper ya pakai kertas ya itu memang apa namanya sayang karena udah di print dicoret-coret gitu kalau ini kan kalian oh melihat filenya aja kalian masih punya file aslinya ya nggak apa-apa ini untuk catatan kalian ya jadi ini satu eh, kalian cek dulu spasi-spasinya gitu. Jadinya kalian tidak perlu dibuat eh, makin ke dalam, makin sempit gitu. Kemudian tidak perlu diaktifkan apa namanya? Tidak perlu diaktifkan before after pastinya. Kemudian kalian work at all jika untuk menggantikan DKK ya, untuk menggantikan DKK. Tapi konsisten. Ketika kamu pakai add-on, maka semua pakai add-on. Maksudnya DKK itu tidak ditulis sebagai DKK, tapi sebagai add-on. Gitu. Ya. Kalau misalkan memang mau, oh, juga nggak masalah, tapi um, harus konsisten. Tapi kalau misalkan kamu mau ubah ke DKK, ya lebih baik. Gitu. Kemudian, saya komentarin ini. Ini mau cerita tentang apa? Cuman tentang BMKG-nya ya, fenomena alam gitu. Salah satu fenomena alam yang merusak
dan terjadi secara tiba-tiba membuatnya tidak dapat dihindarkan oleh bangsa atau lalu Ikat ibu tadi ibu dari dari atas ibu dekat. Oh, yang kurang udah. Izin Bu, mic-nya masih di mute. Oke, saya mau melihatkan ini. Saya nggak tahu kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Jadi em, di MIPA itu ngadain ini peringkat capaian prestasi. Dan prodi fisika itu nomor 9. Ini gimana nih Siva? Mungkin Salu atau teman-teman yang lain. Karena prodi pendidikan fisika nomor 3. Dari S1-nya di MIPA kan ada 10. Berarti kita nomor 2 dari bawah. Kenapa bisa ya? Apakah karena kalian tidak masuk datanya atau bagaimana nih? Izin menjawab, Bu. Ada yang bisa bantu? Iya, jadi kalau waktu saya mau pres kemarin ada 4 dari prestasi saya yang belum dikonfirmasi, Bu. Jadi masih diverifikasi. Nah, itu nggak bisa masuk hitungan, Bu. Tes nolak ya. Sorry, yang yang lain dengar suaranya Salu nggak? Tes. Sudah jelas belum, Bu? Oke, ya sudah. Iya, Nah, jadi ini ada kalau Yusuf juga. Oke. kan Mm-mm. berdasarkan tim Presmawa ya, Bu. Nah, kalau kemarin itu prestasi saya ada 4 yang belum diverifikasi. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga sama, Bu. Masih proses, jadi Nah, belum dihitung poinnya. nah itu gimana caranya masuk ke si Presmawa? Itu butuh surat SK-nya, Bu. Misalnya ikut kegiatan lomba, nah itu bikin SK-nya dulu, SK pengantar. Baru nanti dimasukkan dapat juara apa dan bukti-bukti lainnya, Bu. Nah, saya sih nggak terlalu, ya sebenarnya kemarin agak malu aja sih sempat di ini ya, sempat di karena saya tahu ketika mengisi akreditasi kemarin cukup banyak capaian prestasinya, mungkin prodi lain lebih banyak lagi gitu. Cuman kok bisa sampai nomor 9 gitu. Ya agak kaget aja nomor 9 dari 10 prodi gitu kan. Berarti kita di bawah banget dong. Ya nggak sih? Nah, itu minta tolong ya, mungkin Yusuf atau siapapun yang masih ini dengan BEM, kan Catur juga kemarin masih jadi Oh iya, iya.
ya, tolong kasih tahu, tolonglah mahasiswa itu kalau iniin prestasi ya langsung diupdate aja gitu. Terus saya sebenarnya mau ini nih. Nah ini eh, mungkin saya share lagi. Ini mohon maaf saya distract dulu ya. Saya slide dulu karena mumpung saya masih ingat karena ini kan fisika itu sedang proses akreditasi ya, proses akreditasi dan apa namanya dan amunisi kami atau senjata kami itu adalah web ya, web web ini memang dibangun saat fisika mengaplikasi 2018 lalu. Tapi kemarin sudah kami update ya, kemarin sudah kami update. Eh, Meskipun foto-fotonya banyak yang karena foto-foto itu kita sempat terakhir ngadain kegiatan-kegiatan 2019, kemudian sempat pandemi ya, pandemi terus 2 tahun nggak ada kegiatannya semuanya kegiatan daring. Nah, data-datanya coba kami update. Nah, ini juga mohon maaf mungkin ada yang tidak, mungkin saya pilihin ya, tidak semua bisa masuk karena memang syaratnya yang apa syaratnya untuk yang nilainya tinggi itu adalah yang di minimal adalah nasional ya, minimal nasional dan eh, prestasi maksudnya masuk ke kalau hanya peserta itu tidak mendapatkan tidak mendapatkan tidak bisa dihitung sebagai poin. Kalau misalkan pertama kemarin yang mengisi kan saya sudah memberikan link untuk mengisi karena kan linknya di sini ini prestasi mahasiswa ya, prestasi mahasiswa kalian tinggal di sini nanti saya akan inputkan, saya update, saya akan serahkan ke Pak Teguh untuk mengupdate data. Mungkin gambarnya belum update tapi minimal ini ya. Maaf tidak semuanya bisa kita masukkan karena kita memang memilih yang nasional ya. Lokal boleh tapi lokal itu poinnya kecil, nasional kalau nasional itu penyelenggaranya UNJ, tapi kalau itu nasional atau internasional itu bisa dimasukkan. Jadi minta tolong buat yang namanya belum ada di sini dan memang itu prestasi nasional, mungkin kami luput ya karena input, tapi apa nih kalian bisa ingetin lagi. Saya dulu pernah input dan saya nasional dan belum ter input di sini. Sebenarnya waktu itu sih sudah share link ini ya Google Drive-nya Teguh, kemudian Pak Teguh ada yang apa ada yang tidak tahu itu nasional atau lokal gitu ya gitu. Jadi tolong ya mungkin kalau di tadi aksi tadi namanya saya Simpres tuh nggak Mawa, tahu Bu. translated. Ya itu si Presmawa. Nah itu kan agak ribet. Kalau di Kodi ada. Yang penting kamu ada apa namanya ada sertifikatnya dan bukti keikutsertaan itu nanti kita akan upload di sini. Ya. Jadi sekali lagi mohon bantuannya sedang akan melaksanakan akreditasi. Jadi inilah nanti yang akan dilihat ya web ini yang akan eh, dilihat oleh sesornya ya gitu. Dan mungkin sudah ada di sini ya sebenarnya beritanya sudah cukup update terakhir ini ya yang ini. Nah kalau waktu itu sempat BEM saya kan bilang BEM itu enggak dulu udah dikasih tempat tapi nggak pernah laporin. Nah tiba-tiba kemarin mau laporin ini apa namanya banyak hal. Nah saya belum sempat mengupdate ya, buka lagi tuh filenya ada di mana waktu itu. Tapi ya sebenarnya sih pinginnya
Jadi kita nge-redirect gitu. Misalkan kalian ini ada kegiatan ini, di redirect ke mana gitu. Kalau misalkan memang kalian sudah membuat publikasi itu di IG atau publikasi itu di web lain, boleh, boleh, jadi kita tinggal redirect aja di sini. Gitu ya. Mohon kerjasamanya ini ya kan. Kalian akreditasi yang A ini akan berakhir di bulan Juli. Artinya yang kita dapatkan sekarang, ya yang sedang kami usahakan sekarang ini untuk kalian ya, untuk masa kalian lulus. Jadi yang sekarang ini sudah istilahnya sudah tidak bisa dinikmati ya oleh mahasiswa atau untuk mahasiswa yang angkatan 2019 atau 2020 bahkan 2000 berapa ya, karena memang Juli besok akan habis gitu. Jadi mari kita sama-sama lah, sama-sama untuk eh, apa namanya, melengkapi data-data yang mungkin nanti akan menjadi eh, bahan penilaian. Baik, mungkin itu ya. Jadi tadi ya catatan aja untuk teman-teman gimana caranya supaya em, apa namanya, prestasinya itu tercatat dengan baik. Jadi saya dapat sertifikat kayak gini ya nggak suka juga, nggak seneng juga gitu loh. Mau ditulis di, saya juga kan malu lah, masa iya juara 9 mau ditulis gitu kan. Baik, baik sih ya. Nah, ini tadi ya tadi sampai mana ini ya? At all, oke, at all boleh, tapi itu dipakai untuk menggantikan DKK kalau penulisnya lebih dari 2 orang, ya. Kemudian ini masih ya masih eh, masalah spasi gitu. Nah, ini bahas ini kalimat pertama. Salah satu fenomena alam, mungkin kalian tadi ya bisa bisa nggak sih nggak perlu salah satu gitu kan, ya kan? Kamu cerita aja fenomena alam, ya. Kalau ini kan malah aneh, salah satu fenomena alam. Kalau saya bayangannya ketika saya membaca salah satu fenomena alam adalah gitu kan. Kalau ini menurut saya harusnya jadinya, harusnya kalimatnya fenomena alam yang bersifat merusak dan terjadi secara tiba-tiba membuat membuatnya tidak dapat dihindarkan oleh bangsa maupun adalah gempa. Oh gini, kamu mau cerita tentang gempa bumi? Iya, Bu. Ya tulis aja gempa bumi gitu, jangan fenomena alam. Misalnya gempa bumi merupakan bencana, merupakan eh, lebih lebih bagus kamu cerita tentang misal apa namanya, mulai dari gempa bumi gitu, mulai dari gongnya gempa bumi. Gempa bumi merupakan eh, fenomena alam yang sifatnya merusak dan terjadi secara tiba-tiba, sehingga tidak bisa dihindarkan oleh bangsa manapun termasuk Indonesia. Nah, cerita kayak gitu aja. Indonesia, Indonesia apa namanya, merupakan negara kepulauan yang rawan. Halo, terdengarkah Masuk, Bu. suara saya? Masuk, Bu. Ya, Terdengar, ini Bu. ya, tadi yang saya sampaikan bahwa memang internet di kampus itu
Dari 2 hari yang lalu saya SPS juga tethering HP gitu, nggak bisa ini nggak bisa dipakai wifi-nya ya. Nah, saya nggak tahu Rido dengar atau tidak, tapi kira-kira sebenarnya menuliskan tentang gempa itu sangat apa namanya, pendahuluannya sangat 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 enak gitu karena memang yang biasa kita hadapi di Indonesia gitu ya. Jadi baiknya langsung ke permasalahannya, tidak perlu berbelit-belit dari fenomena alam gitu. Kadang kita itu pinginnya pinginnya menuliskan eh, apa namanya dengan kalimat yang panjang, tapi ternyata malah tidak kena ya, itu diperhatikan gitu ya. Kemudian cerita tentang dampak kerusakan gitu. Kemudian cerita tentang ini elektron konten. Ini ya. Dampak kerusakan dan korban jiwa yang disebabkan gempa bumi menginisiasi penelitian mengenai bencana alam yang satu ini. Nah, sebenarnya nggak perlu nih, ini kalimat asli ini nggak perlu yang satu ini. Dampak kerusakan dan korban jiwa yang disebabkan eh, oleh gempa bumi menginisiasi eh, penelitian mengenai pencegahan atau penelitian mengenai mitigasi bencana akibat gempa gitu ya, bencana gempa. Jadi nggak perlu pakai itu yang kalimat atau istilah-istilah yang tidak terlalu penting gitu ya, to the point aja intinya. Tujuan utamanya adalah untuk bisa mendeteksi gempa bumi lebih awal. Emangnya iya ya, gempa bumi bisa dideteksi. Ya, mungkin bukan dideteksi, tapi diprediksi ya. Kita agak beda ya mendeteksi. Biasanya orang eh, apa namanya? Kalau mungkin dibaca lagi ya, kalau di kegempaan itu kan kenapa waktu itu ada gempa Turki ya, ingat ya, gempa Turki. Kenapa sih waktu itu eh, apa namanya, orang ada yang nulis bahwa akan terjadi gempa besar. Kenapa? Karena prediksi gitu. Nah, kan kan kalian banyak yang ngambil mesin learning gitu ya. Nah, jadi kita itu ngambil data atau yang bekerja di bidang simulasi itu kan ngambil data dari data eh, berapa tahun gitu ya, data seismik berapa tahun gitu. Nah, kemudian dia akan memprediksi gitu, memprediksi. Jadi sebenarnya tidak kemudian mendeteksi, beda ya. Deteksi itu berarti perlu alat yang namanya detektor. Misalkan ada detektor gempa ya, itu berarti perekam gempa. Berarti kalau misalkan gempa itu terjadi, berarti itu perlu detektor gitu. Tapi apa namanya, misalkan penelitian-penelitian yang ada sekarang itu kan banyak ke membuat ini ya pola ya, sehingga nanti bisa memprediksi bahwa akan ada dengan melihat tanda-tanda alam seperti ini, kemungkinan akan terjadi eh, gitu gitu ya sih, mungkin kalimatnya aja atau istilahnya aja yang harus diperbaiki gitu. Tanda, nah ini kan teknik analisa ya. Tanda gempa bumi adalah nilai kandungan total elektron dalam ionosfer yang dikenal dengan total elektron konten. Berarti akan sangat enak karena sudah tahu clue-nya. Clue-nya adalah tentang total elektron konten. Maka harusnya Rido mencari tentang eh, apa itu total elektron konten dan menuliskan segala macam tentang itu gitu ya. Tuh. Iya, baik.
Menurut saya sih sudah bagus ininya ya, sumber pustakanya sudah bagus ya, referensinya sudah bagus. Hanya saja mungkin tadi di awal-awal, di kalimat-kalimat awal itu harus diperbaiki cara memulai mengangkat masalahnya gitu. Jadi dengan alasan tersebut maka, nah ini mungkin tidak dipilih kalimat ini ya, kalian bisa milih tadi berdasarkan paparan di atas, maka akan dilakukan ya, bisa dimakan dalam kegiatan praktek saya gini kita kan nggak tahu mau PPKM, maka akan dilakukan prediksi gempa. Nah, ini kan prediksi gempa kan, dan badai geomagnetik dengan metode fasi dan decision tree. Kok tiba-tiba ada itu tidak sadar nggak? Kamu cerita tentang decision tree nggak? Kok saya nggak nemu ya? Iya, benar. Hidup nggak cerita kan? Iya itu iya inovasinya juga. Nah, Iya. nah ya jadi ini gitu metodenya ini tiba-tiba kamu maka akan dilakukan metode, saya cerita tentang metode A B C D E F G, maka akan dilakukan metode Z. Nah kan nggak nyambung, orang kan ya tadi saya loh kok tiba-tiba ada ini gitu kan, munculnya dari mana. Nah ada baiknya ya, ini karena tadi saya nggak baca banyak, nggak semuanya saya baca ya. eh, Kamu kan tadi ceritanya tentang TEC gitu ya. Nah, TEC itu em, perlu apa atau untuk, nah, untuk mendeteksi TEC itu pakai metode apa aja? Nah, kamu cerita metode ini kan ceritanya ceritanya nggak ngarang tapi ceritanya dari kamu hasil dari kita apa explore jurnal tadi. Mungkin kamu nggak semuanya tahu, maksudnya hanya tahu beberapa aja. Ya tuliskan aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan muncul tiba-tiba gitu loh. Ya Rido ya. Jadi jangan muncul Iya eh, baik. tiba-tiba gitu. Ya. Jadi tadi mulainya dari kalau TEC udah sampai TEC, terus penelitian tentang TEC atau metode untuk mendeteksinya itu pakai apa saja, pasti di situ ada fasinya gitu. eh, Kamu cerita fasinya belum pernah Bu dipakai di TEC, tapi kamu kan cerita dong fasi itu sebelumnya dipakai untuk apa aja, fasi dan decision tree itu dipakai untuk di metode apa. Nah, ceritanya, jadi kamu di paragraf sebelumnya itu sudah memaparkan tentang teknologi ini yang sering dipakai untuk apa. Nah, kemudian kan jadi berarti ada dua masalah. Yang satu adalah masalah tentang TEC tadi, yang satu tentang fasi dan decision tree. Nah, kemudian kamu akan gabungin gitu ya. Itu ya. Siap baik. Eh, bagaimana pengalaman mengajukan jadi tujuan. Nah, ini ingat saya juga pernah menyampaikan tidak satu dua tidak perlu tidak perlu satu karena panjang nanti sekarang jadinya ada satu nanti ada 15 sampai nanti tulisannya itu di sini. Kalau kayak gitu ya, contoh yang tadi sudah bisa dipakai ya, yang ini tadi, ini aja gitu. Jadi tujuan PKL ini tadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan PKL ini adalah udah tujuan khusus. Nah, ada pun tujuan khusus dari PKL ini adalah kita aja ya. Manfaat juga iya, manfaat bagi institusi ini kalau harus 1.4.1, 1.4.2 nggak perlu kayak gitu. Oke, tidak. Iya baik Bu. Terima kasih. Baik, ini ya mungkin itu tadi cukup ya hari ini sudah macet. Boleh kalau yang mau direview
tidak di sini, boleh nanti sampaikan, Bu, minta tolong punya saya diperiksa. Nanti saya akan sempatkan ya. Mungkin ya pekerjaannya masih cukup banyak buat nanti malam, tapi kalau misalkan eh, ada yang memang mau serius, seriusnya maksudnya saya nggak mau kalau misalkan baru satu paragraf saya suruh meriksa, saya nggak mau kayak gitu. Tapi kalian sudah buat, terus kemudian kalian minta saya untuk mereview, saya akan review. Ya, tidak yang ngasal. Pokoknya kalau udah bener baru udah merasa saya udah mencoba untuk mengikuti sesuai dengan atau mengerjakan sesuai dengan hormat, mengerjakan sesuai dengan atau menulis berdasarkan referensi yang dibaca, ya semua sudah dipenuhi, boleh nanti kamu ini ke saya. Gitu ya. Silakan untuk yang merasa proposal bab satunya ini masih salah, mungkin nggak salah, tapi kurang tepat ya. Kurang tepat dilihat dari formatnya, dilihat dari penulisannya, penggunaan tanda baca, tolong diperbaiki dulu. Baik, mungkin itu untuk hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya, terkait citasi Bu, kalau misalnya citasi yang pakai angka itu kan penelitian sejenisnya bisa 1,2, 3 dan sejenis dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya pakai body note yang nama, koma, tahun, tapi penelitiannya itu mirip-mirip Bu, itu bagaimana? Apakah ditulis satu Mohon maaf, aja? entah sinyal saya yang jelek, entah punya Salu, tapi saya kurang jelas mendengar. Bagaimana tadi tentang referensi? Iya Bu. Sudah jelas belum, Bu? Mm-mm. Oh, sudah, oke. Iya, kalau yang referensi pakai angka itu kan misalnya penelitiannya sama, itu kita bisa tulis 1,2,3 dan seterusnya seperti itu ya, Bu. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. misalnya Mm-mm. pakai body note yang nama dan nama koma tahun, itu bagaimana, Bu? Apakah cuma Bisa. satu aja atau bagaimana? Mm-mm. Bisa ditulis kayak gitu. Saya kayaknya pernah nyontoin deh. Misalkan, misalkan ya, saya melakukan penelitian mirip tiap tahun ada. Berarti kamu bisa nuliskan Indrasari DKK 2015. Eh, kemudian titik koma Indrasari DKK 2016. Kemudian ada lagi misalkan NASB 2017 kayak gitu. Terus jadi dalam kurung maksudnya kurung depan, kemudian dalamnya banyak eh, apa namanya sitasi ya. Terus terakhir kurung tutup gitu, Salu ya. Oke, baik Mungkin Ibu. saya ambil kamu yang ditanyakan sama Salu mungkin ada yang belum jelas. Jadi kalau misalkan nih tadi nih soal ini. Nah, ini ada banyak gitu ya. Dan di sini ada banyak, nggak hanya Diki saja, nggak hanya subjektif saja ya. Nanti kalian bisa nulisnya gini. Misalkan tadi saya contohkan yang punya saya gitu ya. Indra Sari PKK titik koma 2015. Kemudian coba kalian nanti cek lagi ya pakai koma atau pakai titik dua. Saya ini khawatir salah nulis, saya cek juga. Cari eh, koma DKK titik koma 2016 gitu ya. Terus misalkan tadi apa Nas B 2020 misalkan kayak gitu. Ya, titik terakhir. Oke, ada lagi. Saya lupa nggak share ya? Ini Iya Bu. saya share ini. Nih, contohnya. Nah, ini contohnya. Ini. Yang tadi contoh.
Ya, nanti cek lagi apakah titik dua. Seingat saya sih pakai titik dua, tapi nanti cek lagi. Gitu. Baik, terima Baik, kasih Bu. ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Kalau misalkan untuk citasi dari website yang official gitu, gimana cara nulis citasinya, Bu? Sudah cukup? Cu- Baik, kalau cukup mungkin saya akhiri dulu ya. Karena internetnya juga nggak stabil. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mau belajar untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Di sini saya bukan berarti saya yang paling ahli, tapi saya juga masih proses belajar dan kebetulan saya banyak, yaitu mungkin saya lebih bisa karena saya sering ya, ya, saya sharing pengalaman saya membuat proposal, pengalaman saya membimbing mahasiswa untuk membuat proposal gitu ya, menyusun laporan. Gitu. Nah, saya eh, ingin kalian juga semua mau belajar. Mahasiswa yang lama-lama itu juga awalnya tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Tidak apa-apa, belum sempurna, tapi ini adalah asalkan kalian mau belajar karena nanti ya ini kan kalian belajar untuk membuat proposal. Nanti akan berlanjut lagi. Kalian belajar untuk menulis teori. Kalian belajar untuk menganalisa ya di PKL ini. Selain kalian belajar meningkatkan skill kalian di instansi PKL. Jadi memang harus dituntut untuk bisa paralel ya. Harapan nanti ketika kalian masuk ke semester 7 membuat atau mau menyusun SPS proposal itu sudah tidak takut lagi ya, sudah tidak takut lagi kalian lari gitu. Kalian nggak lari lagi bahwa bahwa udah langsung kebayang susah gitu ya. Susah padahal itu bisa kalau misalkan memang kalian yakin kalian harus bisa mulai belajar dari sekarang. Targetkan nanti PKL-nya selesai ya tepat waktu dan Desember tahun ini, akhir Desember tahun ini kalian tuh sudah selesai proposal